kali ini kita akan mereview ya kan Mio Sporty ya mas ya maksudnya Sporty tahun 2009 aslinya ini itu Mio Smile, dan untuk ubahan atau speknya yang dibuat oleh Mas Ristan kali ini nanti kita akan mencoba buat bearingin motornya. Jadi ini pertama konsepnya gimana mas, atau memang udah punya sendiri lama terus baru dibikin seperti ini atau seperti apa? Kalau konsepnya sebenarnya udah punya, terus kan nganggur di rumah sekalian apa di Jogja juga banyak yang apa ya pakai Mio, kebetulan juga di rumah ada sekalian dibangun. Jadi memang Mio kuning ini itu punyanya Mas Ristan udah ada, nggak cari dulu, memang udah ada dari dulu. Kayaknya dulu sebelum jadi kuning warnanya merah ya mas ya, merah dan iya sempat dipakai juga. Dan ubahannya mas yang ada di bagian depan ini sepertinya bagian depannya dulu nggak seperti ini. Untuk bagian depan sebenarnya yang dirubah dari apa lampu depan ke lampu samping sama batok lagi bodi kasar belakang, terus yang tengah itu cuma backnya itu sama dudukan yang dapat rangka sama cover di ori langka juga OM juga, dan ternyata langka untuk versi 5TL seharusnya. nantilah dapetnya ori baru juga. Jadi sama slabber semua itu. berarti dari sisi depan slabber juga udah diganti ngikutin yang 5TL mas. Seperti Iya 5TL yang sporty. Mungkin untuk dari konsumsi bahan bakarnya sendiri mas, itu bagaimana? Apa masih nggak ada racikan atau ada racikan khusus tersendiri buat daily use Mio ini? kalau bahan bakar sebenarnya kalau apa ya, kalau bilang boros ya boros, kalau irit ya irit. Berarti jadi untuk ya iya? relatif sih sebenarnya, soalnya kan sebelumnya pakai Mega Pro itu ya juga boros, tapi lebih boros Mega Pro daripada ini si Mio kuning ini. iya, jadi apa ya, ya cuma kurang tenaganya, boros doang tapi tenaga tidak muncul. Tapi kemungkinan kedepannya akan ada mungkin mas racik sendiri bagian CVT, atau memang biarin seperti ini aja karena kan cuma buat kerja nih. sebenarnya. Kalau ini motornya mesinnya standar, cuma main kirian belum lama ini juga tak modif sendiri. Jadi untuk apa setelannya apa ya, setelan touring lah, buat naik turun gunung. Dan untuk warnanya sendiri mas, ini ada mungkin pesan khusus nggak buat dapat warna kuning seperti yang hampir dikatakan bisa mirip orinya ya mas ini? Kalau dibilang mirip orinya enggak, soalnya ini lebih apa ya, lebih agak ke oranye. Lebih agak Kalau untuk apa dapetnya warna kuning itu sebenarnya nggak ada, cuma apa muncul kayak ide kuning ini masuk, ternyata sudah masuk juga. dan bener warna seperti ini tuh banyak yang lirik kalau misalnya dibawa mas Ristan ini berangkat kerja atau nanti di jalan-jalan, itu pasti banyak yang nawar ini Mio kuning. Mungkin lebih detailnya nanti kita akan cek bagian dari depan dulu ya mas ya. Kita akan lihat detail dari bagian depan dulu, terutama mungkin bagian kokpit dulu ya mas ya. Ini bagian lampu atau batok depan gimana mas kondisinya? Kalau untuk ini cover batok ini kemarin beli original, bekas, tapi terus tak repaint, sama ini lampu pakai merek Win ya, murah-murah aja. untuk mikanya atau lampu pakai merek Win. Ini kayaknya udah LED ya mas ya? Ini pakai RTD 6cc. RTD 6cc. Lanjut untuk ke bagian kokpit nih mas Ristan. Kalau ini apa ya, spion ya apa umumnya cah Mio Spion pakai 125 Z. pakai 125 atau
menu wajib anak Mio jadi seperti ini. Hand grip sendiri mas ini? Hand grip pakai original. Hand gripnya masih Mio. original dan masih enak. Baru juga. Handle juga sama mas ini? Handle masih standar ya bawaan. Handle masih standar bawaan kiri kanan gitu? Kanan kiri ya. Kanan kiri. Masih standar, masih enak. Lanjut kita ke turun bagian bawah tadi, dan katanya ada sedikit perubahan karena dulu ini adalah smell ya mas ya. Smell. Jadi di bagian batok depan ini coba mas bisa dijelaskan apa aja yang perlu dirombak kalau untuk bagian depan yang dirubah ini dudukan yang bagian bawah ini yang dapat rangka itu soalnya kan beda. Kalau kemarin ada juga yang bikin video di TikTok itu di custom juga bisa dipotong tapi nggak presisi. Jadi ini aku beli ori baru kemarin, terus sama ini nih beli juga bekas ori bekas ori sama slebore kemarin. Kalau slebore ini beli ori baru, depan juga ori baru tak repaint di repaint jadi sama ini apa sik bawah ini dipotong soalnya kalau nggak dipotong pencoakan atau dipotong ya mas ya. Soalnya kalau nggak dipotong ya ini ban depan kemakan. Ini lampu mika depan juga masih OM mas, ori mas ini. Kalau lampu mika depan ini pakai Mio MX bekas. Pak, nggak ori ini, cuma variasi. Cuman variasi. Udah pudar juga. Udah dikasih LED sama kayak yang di lampu utama tadi mas ini. Ini nggak, masih bulam. Masih bulam. Terus yang ini kemarin pakai tak kasih apa LED itu mati. Soalnya kan ini sebenarnya harusnya tak ambil dari sini. Soalnya kan ini pakai lampu LED. Diproke pakai punya NMAX. Pakai punyanya NMAX. Biar ini ngangkat lampunya. Sekarang kita akan beralih ke bagian pengereman mas ini mas. Bagian pengereman depan apa aja yang sudah diganti? Pengereman standar, cuma tak cat sama selang remnya pakai TDR. Sama ini DC ini. Ini kebetulan dulu sempat tak pasang di Mega Pro dulu pas tak ban kecil. Terus pas mau terakhir Mio ini kok lihat ada barang ini terus tak pakai sini. PNP mas berarti mas? PNP. Atau ada perlu custom PNP. khusus? PNP juga? Soalnya dulu ini pakai velg Jupiter, jadi sama-sama Pro 4 jadi gampang cari. Ada lagi mas ini yang ingin mungkin review dari sisi depan. Oh iya, plat nomornya sendiri ini harus menu wajib pakai seperti ini ya. Plat nomor ini custom dari temen 150 depan belakang. 150 depan belakang. Kalau mau beli lewat saya juga bisa. Tuh kalau udah di spill, kalau misalnya ada yang tertarik bisa di DM dari Mas Ristan ini. Tapi belum sama include sama platnya buat sendiri. Oh, platnya juga custom sendiri mas ini. Berada di bagian belakang dari kokpitnya si Mio kuning ini. Untuk bodi kasarnya sendiri mas, ini repaint kah atau benar-benar baru? Kalau bodi kasar sebenarnya ada beberapa yang baru, sebagian ada juga yang repairan. Ada juga. Kalau yang ini dulu kayaknya baru sama yang ini. Soalnya kan dulu kalau yang Smile kan ada. Oh iya benar, kalau bedanya Sporty sama Smile kayak punya keranjang ya mas ya, kayak punya kompartemen dashboard. Itu yang membedakan. Kalau ini kan Priori ini kayaknya yang keranjang itu yang pakai besi. Yang pakai jaring-jaring itu. Siap. Nah ini kayaknya baut-bautnya sendiri juga udah stainless ya mas ya. Kalau bautnya ini pakai lupa merek aku, itu beli di Shopee. Di Shopee keranjang orang juga ada. Satu nih itu kalau nggak salah 2.500. 2.500 baik. Nah untuk tombol-tombolnya sendiri mas ada yang diganti atau memang di OM atau masih ori ini? Builderi pakai ori, cuma ini dulu tak dashboard coating tapi udah kemungkinan next depan mau ganti pakai punya air.
Untuk joknya sendiri mas, ini kayaknya udah ada perubahan ya. Kalau jok sebenarnya apa ya, cuma tak tambahin besarnya yang atas ya Tambah. tambah pas, cuma tak tambahin sama kulit joknya pakai Uza Racing. Ini buat jarak jauh aman mas? Aman, penak. Nggak Nggak bikin panas, nggak tuh nggak panas, nggak bikin pegel juga. bonceng ya penak. Tuh, apalagi buat boncengernya. Ini emang behel sengaja nggak dikasih yang model besi itu mas, atau ada konsep tersendiri nih? Ini sebenarnya dulu mau tak buat apa ya, kayak model racing itu pakai bel ini, tapi ke next depan kayak mau ganti yang besi aja. Soalnya ini pakai punya apa, Mio Amor. Oh ini pakai punyanya Mio Mio Amor. Next Siap. depan paling pakai yang besi. Nah sekarang kita akan beralih ke bagian dashboard. Untuk di bagian tengahnya ini sendiri, seperti ini penampakannya. Apakah ada perubahan mas, atau di repaint pakai dashboard coating ini kayaknya masih terlihat mulus dan rapi sekali. Ini sebenarnya dashboard coating juga, yang Dashboard coating juga. bawah sama ini sama yang ini, kecuali yang apa ya, yang ini kemarin beli ori baru juga, ini sama apa, cover mesinnya. Soalnya cover mesin. soalnya apa ya, kayak ada sistem pendinginnya, jadi kemarin yang ori ini sempat apa ya, ngelenteng. Oh iya, sempat soalnya kan kayak- dari 2009 sampai sekarang, kemarin pas turun mesin juga, terus tak ganti pakai ori sama karet-karetnya juga. Hasilnya yang bedakan Mio Sporty sama Smelt ini ya mas ya, terutama ya. Ya, Kalau kalau Sporty kayaknya dulu belum ada push step tambahan kayak gitu ya mas ya. kalau sporty paling yang nggak ada stepnya yang tahun awal kayak 2004 berarti? 2004 2005. Oke. Teman saya punya 2008 itu ada Udah ada stepnya. stepnya juga. Tapi ini apa ya mas, pakai step sama nggak step, soalnya plus minus juga. Plus Soalnya minus juga. kalau pakai nggak pakai step itu, kalau ada yang gonceng itu apa ya, Kayak kurang nyaman dan Kayak terlalu gitu loh. tinggi ya. kakinya di sini tuh, jadi enak pakai step kayak gini. Itu saran mungkin lebih enak pak. Tapi Ya ya, ternyata ada stepnya. Selera juga. Selera juga, benar. Dan buat cover knalpotnya sendiri mas, ini kayaknya kelihatan sangat cakep, mulus. Cover knalpot ini pakai ori juga dari 2009 sampai sekarang, cuma tak dashboard coating Di dashboard coating juga. sama knalpotnya cuma tak apa, hitam. Di high time-nya, jadi buat tips aja kalau punya kalian knalpotnya ada yang kusam, itu bisa di high time jadi seperti ini nanti looksnya, daripada harus beli lagi. Itu udah banyak di toko-toko cat high time buat coating knalpot. Velg belakang sama ya mas ya, Kayak belakang sama. kayak yang punyanya depan tadi. Dan ini pakai bannya juga sepertinya anak Mio banget, MP27. Bagian spakbor belakang mas, ini ada perubahan. Spakbor belakang sama, cuma tak dashboard coating juga, nggak ada perubahan. Sama plat juga masih. Plat nomor juga masih sama, sama. pakai yang depan seperti tadi. Nah sekarang kita ke lampu-lampu bagian belakang. Ini juga masih orinya mas, lampu-lampu. Lampu masih ori. Sama lampunya tak ganti yang pakai LED. Udah pakai LED juga. Pakai LED, tapi yang apa, lampu senya masih pakai yang bulat. Lampu senya masih pakai yang bulat. Ini yang standar tengah berarti masih ori ya mas ya? Masih ori. Ini kemarin mau tak cat itu apa, nyopotnya susah, soalnya as di tengah itu apa ya, gancet tuh, maksudnya nggak Oh, bisa di siap. Lem-lemannya mungkin nggak bisa buat yang di dilepas. tengah agak. Terus nggak tak cat. Ada rencana ganti yang model stainless bersih putih itu enggak mas? Standar ya? Bagian standar iya. Standar, kalau bisa dicopot langsung tak ganti mas. Kalau bisa dicopot langsung Soalnya nggak diganti. bisa dicopot itu. Siap. Nah ini nih untuk bagian hooknya seperti ini, jadi buat bawa barang bawaan itu masih lumayan lega. Bagian decknya juga masih lumayan luas ya kan. Ini nggak dikasih karat-karat model mie gitu mas? Nggak tak kasih sih, soalnya di rumah udah punya yang Vario itu. Kalau tak kasih itu, kalau kena kotoran itu sulit dibersihin. Malah bahkan jadi kerak Oh. karena nempel di bawah kan, jadi nggak kelihatan. Jadi lebih simpel ya gini aja. Lebih simpel kayak gini aja.
Siap. Kesimpulan atau akhir dari review motornya Mas Tristan Mio Kuning ini, mungkin ada tips dan trik nggak Mas, misal kita cari part-partnya nih kalau kita pengen bangun si 5TL ini? Kalau untuk part-partnya kemungkinan dapat apa ya? Masih gampang Mas atau masih gampang didapat, terus masih murah-murah kayaknya. tuh kalau kalian pengen bangun Mio 5TL seperti ini, kata Mas Tristan, part-partnya itu di aftermarket masih banyak. Masih banyak, juga masih harganya belum enggak Belum digoreng ya Mas ya? belum digoreng enggak, maksudnya kayak kalau variasi ini kemungkinan masih mahal lah. Kalau ori nanti kayak apa ya, kayak bodi kasar, bodi halus, terus kayak karet-karet kayak gini yang ori kemungkinan masih apa ya, Terjangkau, Terjangkau. masih terjangkau. Dan perawatannya sendiri Mas, karena dia kan sudah di cat plus clear coating ya Mas ini. Ini ada tips and trik khusus atau gimana untuk perawatan si motor Mas ini? kalau untuk perawatan apa ya, Atau hanya maksudnya dipoles-poles biasa? kalau dipoles nggak cuma Dipoles malah nggak? pakai blade, Pakai place tuh teman-teman, kalau habis dicuci pakai blade, kalau nggak pakai sunpoli. pakai sunpoli biar nambah tingkat glossy-nya ya Mas ya, Tapi tingkat. cuma buat bodi yang halus, kalau nggak pakai apa bodi kasarnya pakai blade terus. Tuh Pak, untuk bodi kasarnya kata Mas Tristan pakai blade aja. Dan yang pengen lebih kepo dari atau si Mio Kuning ini bisa main ke Instagramnya Mas Tristan, nanti akan saya cantumkan untuk tanya-tanya. Mungkin Mas custom tadi plat depan di mana, atau Mas custom yang part-part kecil itu cari di mana, nanti bisa tanya sama owner Mio Kuning ini. Cukup sekian review kita pada sore kali ini. Mungkin kita akan review motor-motor unik lagi yang ada di Wonosari. Terima kasih Mas Tristan atas Mio Kuningnya.